Labuan Bajo malam ini. Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan ya, pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo untuk edisi hari ini pendengar ya. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat datang di program Zona Edukasi pendengar ya. Seperti biasa kita di setiap Senin malam selalu hadirkan program Zona Edukasi ya untuk Anda dan juga kami selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan untuk malam hari ini pendengar kita akan membahas satu topik menarik yang mungkin saja ini sering sekali atau pernah dikenali oleh Anda dimanapun itu Anda berada begitu ya. Malam hari ini kita akan membahas satu topik menarik yaitu kenali payudaramu, sayangi dirimu, deteksi dini kanker payudara. Nah, untuk membahas hal tersebut pendengar sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita ada Dr. Eufemia Febriosa Hubung gitu ya. Selamat malam dokter. Halo, selamat malam Kak Agung. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik Kak. Kabar baik. Sekarang lagi di mana posisinya dokter? Saya lagi di Lembor Kak. Kebetulan Kak Oh, Lembor, iya. oke. Tugasnya di Lembor berarti dokter ya? Iya, tugasnya di Lembor. Oke. Dokter ini kalau kita bahas soal penyakit apa kanker payudara begitu, kita sebutnya PD begitu ya dokter ya? Iya, siap ya Kak. Oke, dokter ini sebenarnya seberapa besar sih dokter kasus kanker PD ini di Indonesia saat ini ya? Apa khususnya mungkin Oh, di Manggarai begitu ya? Pada perempuan di usia muda begitu dokter? mm, baik Kak. Untuk data terbaru di Indonesia, terlebih khusus tahun 2022 Kak, itu terakhir penelitiannya itu. Jadi kanker payudara ini menempati urutan pertama Kak dari semua jenis kanker, kurang lebih Hmm, sebanyak 16,6% Kak. oke, Sehingga ya karena tingginya angka kasus kanker payudara ini, makanya mm-mm. saya tertarik Kak untuk membahas tentang kanker payudara ini, begitu Kak. Oke. Ya, Tapi itu untuk data di Indonesia sendiri begitu dokter ya? iya Kak, untuk Indonesia. Sementara untuk Manggarainya Mm-mm. belum ada data sih Kak, Belum karena ada. belum ada penelitian yang lebih spesifik lagi gitu Mm-mm, tentang mm-mm. kanker payudara ya. Mhm, mhm. Oke, mungkin saja ini ada tetapi mungkin belum karena belum belum Iya, dilakukan belum penelitian begitu belum dokter ya? dilakukan penelitian ya terkait jumlah kasusnya. Mhm, mhm, mhm. Oke Ya. dokter ini sebenarnya apa saja dokter faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang itu terkena kanker payudara sendiri dokter? Oke Kak, sebenarnya untuk faktor risiko dari kanker payudara ini dia multifaktorial Kak, Mhm, mhm. gitu. Jadi tapi yang paling, besar risiko untuk terkena kanker payudara itu yang pertama itu karena ada riwayat genetik atau riwayat kanker di dalam keluarga. Misalnya Oh, oke. misalnya punya ibu kandung atau saudara kandung Mhm. perempuan yang ada riwayat kanker payudara, maka Iya, kita iya. juga punya peluang untuk terkena kanker payudara. Begitu. Terus selain riwayat kanker dalam keluarga, bisa juga karena haid pertamanya itu pada usia di bawah 12 tahun atau haidnya itu Oh, terlalu dini, Kak, gitu. oke. Kemudian, menopause, Kak, atau mati haidnya itu, lebih lama, biasanya kan usia 50, 55 tahun udah berhenti haid kan, Kak. Mhm, Tapi mhm. ada beberapa wanita itu yang menopause-nya itu terjadi lebih dari usia 55 tahun, itu juga berisiko untuk terkena kanker payudara. Kemudian, ada juga wanita yang tidak memiliki anak dan juga tidak menyusui, Mhm, mhm. kemudian menggunakan KB hormonal, Kak, kayak KB pil, KB suntik, Mhm, mhm. atau yang KB susuk, itu juga, berisiko untuk terkena kanker
payudara. Dan terakhir Kak, dari lifestyle mungkin Kak, dari gaya hidup kayak konsumsi lemak atau alkohol secara berlebihan. Seperti itu. Oke. Oh, iya 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 iya, dokter. Ini tadi tuh sudah juga disampaikan kalau salah satu faktornya adalah datang bulan di usia di datang bulan dini begitu, dokter ya? Iya Kak, ya. Mhm. Sebenarnya kalau mungkin bisa disampaikan, dokter, sewajarnya itu di usia berapa memangnya kalau untuk Oh, datang bulan itu sendiri? iya. Untuk haid pertama itu sebaiknya itu di atas 12 tahun, Kak. Di atas atau sama dengan 12 tahun. Begitu. Ini hubungannya, Kak, karena hubungan dengan hormon, Kak. Jadi kalau misalnya Mhm, kita terlalu dini, haid pertamanya itu terlalu dini, mhm mhm. jadi, eee terpapar dengan hormon estrogen namanya sih, Kak, itu lebih tinggi dan lebih lebih lama jadinya, Kak. Begitupun dengan yang menopause yang terlambat tadi itu, Kak, itu kan Iya. berarti terpapar dengan hormon estrogennya itu jadinya lebih lama gitu. Karena hormon estrogen itu ya bisa memicu kanker juga, Kak, karena dia merangsang terjadinya pembelahan sel begitu. Kurang Mhm. lebih seperti itu alasannya, Kak, kenapa kalau haid terlalu dini itu bisa berisiko untuk terkena Mhm. kanker payudara, ya. Mhm mhm mhm. Oke, dokter, kalau bisa disampaikan juga, dokter, ini banyak orang berpikir ini kanker PD ini sendiri ini hanya menyerang perempuan berusia lanjut begitu, dokter. Apakah ini memang benar terjadi atau memang usia-usia yang dini pun bisa terkena kanker PD ini sendiri, dokter? Iya, baik, Kak. Kalau dilihat dari faktor resikonya itu tadi tidak harus yang usia lanjut, Kak, bahkan Mhm. ya jadi kalau misalnya sudah menstruasi maka peluang untuk terkena kanker PD itu, eee berisiko Kak, ada peluang untuk terkena kanker payudara, Mhm begitu. mhm mhm Jadi tidak mhm. mesti harus usia lanjut, Mhm begitu. mhm mhm mhm. Oke, berarti memang kalau, bisa dibilang setiap maksudnya setiap, eee, perempuan yang sudah mengalami datang bulan itu berisiko begitu, dokter ya? Tergantung dari pola Iya, hidupnya seperti tadi sempat disampaikan juga, betul dokter. sekali Kak, iya. Oke. Oke, nah biasanya, dokter, tanda-tanda awal, apa saja yang perlu dikenali masyarakat ini? Mungkin ada beberapa tanda-tanda yang tidak disadari oleh masyarakat terkait dengan, kanker PD ini. Oh ya siap. Untuk kurang lebih gejala maksudnya ya Kak? Mhm mhm. Ya. Jadi untuk gejala dari kanker payudara itu kan, biasanya yang masyarakat tahu biasanya benjolan saja sih Kak, itu yang paling sering. Masyarakat Oke. tahunya tahunya kalau ada benjolan berarti itu tumor gitu, padahal gejala dari kanker payudara itu tidak selamanya hanya benjolan Kak, begitu. Mhm Ada mhm. gejala-gejala lain begitu, selain benjolan. Ada gejala yang, yaitu kulit payudaranya itu mengeras dengan permukaannya itu seperti kulit jeruk gitu Kak, jadi Mhm mhm. pori-porinya itu kayak membesar, jadi dia lebih mengeras gitu. Kemudian kadang itu ada luka juga di bagian payudara yang tidak sembuh-sembuh. Karena kalau misalnya luka itu Kak, biasanya kan sembuhnya biasanya 1 minggu, 2 minggu lah Kak. Iya Itu iya. biasanya sembuh. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu luka di bagian payudara itu tidak sembuh-sembuh, itu patut dicurigai ke arah kanker payudara. Kemudian bisa juga ada keluar cairan dari puting, tapi bukan ASI ya Kak. Mhm mhm. Kayak keluar cairan yang berbau atau keluar cairan seperti nanah gitu Kak. Mhm. Itu juga bisa gejala dari kanker payudara. Kemudian bagian itu juga Kak, bagian putingnya itu kadang tertarik ke arah dalam karena normalnya kan menonjol keluar, kurang lebih seperti itu Kak gejalanya. Mmm. Itu gejala-gejala yang memang sering terjadi begitu, dokter ya? Ya Kak, ya. Kalau semisalnya ada beberapa gejala-gejala yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, mungkin saja dia sudah terkena, kanker PD dini begitu, dokter, tapi dia tidak sadari itu, kira-kira apa biasanya yang muncul begitu, dokter? Selain mungkin benjolan-benjolan itu tadi, dokter. Mmm. Kalau untuk dari, gejalanya sebenarnya kita bisa bisa sadari sebenarnya sih, Kak, Oke. bisa sadari. Hanya kalau untuk yang
tidak disadari sama pasien itu palingan nanti itu dilakukan pemeriksaan penunjang, Kak. Ada istilahnya nanti saya jelaskan Kakak, Mhm terkait mhm. mamografi. Itu nanti bisa deteksi, eee, bahkan belum ada gejala tapi kita bisa deteksi, tapi melalui alat pemeriksaan penunjang. Tetapi kalau misalnya untuk, melakukan pemeriksaan payudara sendiri, Mhm. itu bisa kita deteksi semuanya, Kak. Tapi Mmm, dengan catatan iya. belum tentu pada saat melakukan pemeriksaan itu, pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada, belum tentu, sama sekali tidak ada, Kak. Makanya perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang bagi yang punya, risiko untuk terkena kanker payudara, seperti itu. Ya terlebih mungkin dari, yang keluarga atau saudaranya Iya, begitu betul, terkena Kak. pernah punya riwayat seperti itu begitu dokter ya? Iya, siap. Iya, Kak, ya. Dokter ini ada, pertanyaan juga dokter, setelah ini akan ada lanjutan, pertanyaan dari pendengar kita juga dokter, ini masih berkesinambungan begitu ya. Oh, Ini, iya. apakah setiap benjolan di, payudara sendiri itu pasti merupakan kanker dokter? Oh, kalau setiap benjolan di payudara belum tentu, Kak. Jadi, makanya nanti mungkin saya akan menjelaskan tentang alurnya nanti bagaimana. Mhm mhm. Jadi, kalau misalnya kita menemukan benjolan di payudara, itu tidak selamanya kanker payudara. Makanya nanti perlu kan ada istilahnya sadari, pemeriksaan payudara sendiri, kemudian ada istilahnya sadanis, pemeriksa payudara secara klinis oleh tenaga medis, Mhm dan mhm. ada nanti istilahnya mamografi. Jadi, kalau misalnya ada benjolan, intinya Kak, kalau misalnya sahabat-sahabat RRI di rumah menemukan benjolan di payudaranya, segera konsultasi dengan dokter supaya bisa tahu ini nih ke arah kanker atau bukan begitu. Tapi tidak selamanya benjolan di payudara itu tadi kanker payudara. Oke, tidak semuanya tapi bisa bisa jadi, selain kanker mungkin bisa jadi tumor begitu Kak, dokter ya? Iya, bisa tumor, jadi kanker itu tumor ganas ya Kak. Kalau yang Mhm. ya, kalau kalau kanker itu tumor tumor ganas, terus ada istilahnya tumor jinak, terus kalau benjolan juga itu bisa adanya infeksi atau bendungan ASI itu bisa juga, Kak. Oke oke, Iya, dokter tadi sudah sempat, disampaikan juga kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu dokter. Nah, ya. pertanyaannya adalah, di umur berapa atau kapan kita, eee, bisa memeriksa, payudara kita untuk mencegah adanya timbulnya kanker tersebut dokter? Oh ya, siap, Kak. Jadi, ada istilahnya tadi itu pemeriksaan payudara sendiri atau biasa disingkat sadari, Kak. Mhm mhm. Kalau untuk pemeriksaan sadari, ya itu tadi Kak, kalau misalnya seorang wanita sudah menstruasi, Mhm? wajib melakukan pemeriksaan PD sendiri, gitu. Jadi wajib melakukan sadari kurang lebih 1 kali dalam sebulan dan biasanya dilakukan itu 7 sampai 10 hari setelah hari pertama haid terakhir, Kak. Contohnya, jadi, tanggal 1 nih Kak dia haid gitu. Mhm mhm mhm. Nanti nanti itu kan hari pertama dia haid, Kak. Nah, jadi, hari ke-7 itu sampai hari ke-10 itu wajib untuk melakukan pemeriksaan PD sendiri atau melakukan sadari itu tadi, Kak. Jadi 1 kali dalam sebulan. Alat Mhm. yang dibutuhkan gampang saja, hanya butuh cermin saja untuk bisa melihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan warna, atau Iya. ukuran dari PD itu sendiri, begitu. Kemudian nanti ada istilahnya, selanjutnya selain melihat, itu juga bisa melakukan perabaan di daerah PD, Mhm mhm. untuk meraba apakah adanya benjolan tadi itu, Kak, begitu. Nanti untuk Oke. ada 6 langkah Iya. untuk pemeriksaan PD sendiri itu, mmm, kurang lebih nanti kalau misalnya sahabat-sahabat RRI pengen tahu bisa searching di Google atau video edukasi di Google itu banyak sekali, bisa dilihat langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian selain kalau misalnya sudah menemukan benjolan ataupun sudah, ada curiga atau ragu-ragu dengan hasil pemeriksaan sendiri, bisa bisa pergi ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis oleh tenaga medis, Mhm mhm. seperti itu, Kak. Kemudian, eee, jadi setiap wanita yang usia suburnya itu melakukan pemeriksaan
sadarinya itu tadi Kak, 1 kali dalam 1 bulan, sementara kalau yang sadanis itu 1 kali dalam setahun, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, kurang lebih seperti itu jangka waktunya begitu dokter ya? Iya, Oke. Nah ini, kalau semisalnya ada beberapa pertanyaan nih dokter dari pendengar kita di Jakarta kebetulan ya, ini ada iya. pertanyaan, eee, tanda-tanda munculnya, benjolan itu apakah ada dokter? Misalnya kayak mungkin sebelum dia muncul benjolan itu, ini untuk terkait, kanker payudara itu sendiri dokter ya? Maksudnya sebelum dia muncul benjolan yang memang itu dipastikan sebagai, kanker payudara, apakah memang ada tanda-tanda sebelum itu? Misalkan kayak mual-mual atau demam atau seperti apa dokter? Oh ya. Untuk gejalanya itu tidak ada sih Kak, biasanya dia langsung ada benjolan, makanya, kanker payudara ini kadang-kadang sering dibilang silent killer juga sih Kak, karena, Oke. kalau misalnya kita tidak melakukan sadari atau pemeriksaan PD sendiri, kadang Iya iya. tidak disadari gitu sama, kebanyakan sih Kak, kebanyakan begitu. Kebanyakan tidak disadari. Jadi, ketemunya itu pada saat mandi biasanya. Pas mandi kan biasanya, kalau lagi mandi itu kan kita membersihkan seluruh tubuh ya Kak, begitu. Jadi kadang itu tidak disadari begitu, ketemulah benjolannya. Jadi tidak ada gejala yang kayak mual atau demam, itu tidak ada sih Kak. Biasanya berarti memang Ya, dia, langsung begitu dokter muncul ada yang, iya. berbeda begitu ya? Iya, Kak, makanya perlu sekali dilakukan deteksi dini untuk bisa mendeteksi kanker payudara ini, Kak, dengan cara tadi itu pemeriksaan payudara sendiri dan juga bisa dilakukan pemeriksaan payudara klinis sama tenaga medis. Oke. Dan ini dokter ada pertanyaan lanjutan lagi dari itu tadi, kalau semisalnya ini kita, ada seseorang yang mungkin dia mengalami benjolan di PD-nya sendiri itu, terus, benjolan itu tuh dia bisa seperti bergerak begitu dokter? Misalnya kayak kita, dipegang begitu, ditekan begitu dia akan kayak bergeser seperti itu, apakah itu sudah termasuk itu termasuk kanker PD atau sudah masuk ke tumor, dokter? Oh, Dia tidak keras, Kak, tapi dia tidak ya, keras heeh. heeh. Jadi untuk yang benjolan itu tadi, Kak, Mhm mhm. untuk, sebelumnya saya menjelaskan dulu untuk kita tahu dia ini masuknya Iya. ke arah kanker atau tumor jinak, itu Mhm tidak mhm. bisa kita deteksi dengan hanya melakukan perabaan saja, begitu. Oke. Tapi itu perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, Kak, kayak nanti diambil jaringannya, kemudian diperiksa di bawah mikroskopis gitu, Kak, gitu. Nanti itu baru kita bisa tahu ini nih kanker atau tumor jinak, gitu. Tapi kalau misalnya hanya dengan melakukan perabaan, itu, kalau, soal dia bergerak atau tidak bergerak, memang ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Dia Mhm mhm. biasanya seukuran kayak kelereng begitu, Kak. Mhm mhm. Kelereng keras seperti batu gitu. Kadang ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, tetapi bukan berarti dengan saat kita melakukan perabaan kalau misalnya dia bergerak, oh berarti ini kanker, tidak. Kita tidak bisa menilai ini kanker atau tumor jinak itu dari hanya meraba saja, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kak, begitu. Oke. Karena ada beberapa tanda-tanda juga selain itu tadi, selain benjolan yang, bergerak itu tadi, biasanya juga katanya ini, kalau mau datang bulan sendiri itu katanya nyeri sekali di bagian Iya, PD-nya, dokter. betul, Kak, betul. Oh, oke. Iya. Tapi memang itu berarti perlu dilakukan cek dulu, dokter ya? Iya, kalau untuk tahu ini tumornya masuk ke ganas atau sifatnya yang jinak, Mhm itu mhm. mesti dilakukan pemeriksaan penunjang, Kak, begitu. Oke. Tetapi Iya. berarti memang, bisa dibilang itu sudah masuk ke tahap tumor begitu, dokter ya? Iya, pokoknya semua benjolan yang ada di tubuh itu, Kak, Heeh. Kak, itu disebut tumor. Hanya untuk tahu dia jinak apa ganas itu mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kak. Oke, baik. Iya, Oke, baik begitu ya ternyata ya ini, memang karena banyak-banyak hal-hal seperti ini kan tidak disadari juga cukup banyak orang seperti itu, dokter, karena mungkin tidak tidak diketahui begitu ya? iya, Kak, betul. Mhm mhm mhm. Dan, ini dokter ini bisa kalau tadi sempat mungkin bisa disampaikan dokter, langkah-langkah secara langkah-langkah beberapa langkah-langkah yang mungkin,
bisa disampaikan langkah-langkah sederhana melakukan sadari dari rumah begitu dokter mungkin ada? Oh, ya siap. Nanti, untuk langkah-langkah melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu ada Mhm 6 mhm. langkah, Kak. Yang pertama itu kita berdiri di depan cermin, Ya ya. eee di depan cermin dengan mengangkat kedua tangan ke arah atas. Nah, ini tujuannya untuk, melihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan warna dari PD itu sendiri. Kemudian setelah itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kedua tangannya itu diletakkan di belakang pinggang, Kak. Ini tujuannya untuk mengencangkan otot-otot dinding dada, supaya kalau misalnya ada perubahan atau perubahan warna atau perubahan ukuran itu bisa terlihat gitu. Mhm Itu mhm. yang kedua. Yang ketiga, kita masuk ke, bagian, apa namanya, kita melakukan penekanan pada daerah payudara, Mhm, iya. bisa dilakukan dengan gerakan melingkar dari arah luar dengan searah jarum jam ke arah puting, begitu, dengan gerakan melingkar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan melakukan gerakan dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, mulai bagian luar sampai ke dalam. Untuk langkah yang kelima, kita eee, menekan PD ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting. Mhm mhm. Kemudian yang keenam, itu kita bisa posisi berbaring dengan meletakkan bantal di bawah pundak. Ini tujuannya tadi untuk mendorong, atau untuk, mendorong atau, agar otot-otot dinding dinding dadanya itu lebih condong ke depan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan PD-nya secara melingkar tadi, Kak, dari arah luar ke arah, bagian puting dengan searah jarum jam. Begitu, Kak, untuk langkah-langkah, pemeriksaan sadari. Oke. Tadi kan, di awal tadi sempat dokter sampaikan kalau kapan kita harus, pergi periksa begitu dokter ya. Ini tadi dokter sempat sampaikan, kalau seseorang itu sudah mengalami, datang bulan seperti itu wajib untuk setidaknya, 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali tadi dokter ya, pergi melakukan pemeriksaan begitu? Ya, Mhm. kalau untuk sadari itu sendiri, Kak, 1 kali dalam sebulan, karena itu kan, Oke. dilakukan pemeriksaan secara mandiri di rumah, Mhm mhm. eee, 1 kali dalam sebulan dengan, kurang lebih tadi itu, Kak, hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama haid terakhir. Mmm, Itu mhm mhm. kalau untuk sadari. Kalau sadanis atau pemeriksaan payudara klinis secara dilakukan oleh tenaga medis, Medis, iya. itu ya minimal 1 kali dalam setahun, begitu. Kemudian ada mamografi juga, Kak, pemeriksaan mamografi itu lebih ke pemeriksaan penunjang Mhm dan mhm. bisanya di rumah sakit, itu juga 1 kali dalam setahun, Kak. Oke. Nah, kalau dari menurut dokter sendiri nih, dokter, sebenarnya seberapa penting dokter melakukan pemeriksaan, PD ini, sendiri, atau bisa disebut sadari itu tadi? Ya, oke, Kak, kalau menurut saya, Kak, untuk pemeriksaan PD itu sendiri, kenapa betapa pentingnya deteksi dini secara mandiri itu, Kak, karena ini berhubungan dengan survival rate-nya, Kak, atau angka harapan hidupnya nanti. Karena Mhm mhm. semakin cepat dideteksi dini apa namanya, gejalanya, Iya iya. itu angka usia harapan hidupnya juga lebih besar, Kak, bisa sampai 95% angka Oke. harapan hidupnya, bahkan sampai 100%. Sementara kalau misalnya kita eee, terlambat, sadari, adanya kanker payudara atau misalnya sudah sadar itu di saat sudah stadium lanjut, Mhm itu mhm. angka harapan hidupnya bisa hanya mencapai 20%, 22% begitu, Kak. Wah, Jadi untuk deteksi dini kanker payudara ini sangat penting sekali sih, Kak, iya iya begitu. iya iya. Ya, Iya benar. Apalagi memang kalau dilihat secara data tadi kalau di Indonesia sendiri ini menjadi peringkat nomor 1 begitu dokter ya? iya, Kak, betul. Dari semua jenis kanker. Oke. Ya. Dan, dokter ini saya mau tanya sebenarnya dokter, kalau dari dokter sendiri nih, menurut dokter ini, sebenarnya ini, bagaimana pandangan dokter sendiri terkait banyak perempuan yang mungkin merasa takut atau malu memeriksakan diri begitu dokter?
Oh ya, kalau yang malu untuk, apa namanya, melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau secara mandiri di rumah maksudnya, Kak? Dua-duanya, dokter. Oh ya, kalau misalnya untuk, malu untuk melakukan pemeriksaan payudara itu sebenarnya itu, apa namanya, Kak, kalau sekarang sebenarnya tidak perlu malu lagi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jadi karena, semakin kita cepat deteksi kanker payudara ini, Iya. maka angka harapan hidupnya juga lebih besar. Jadi tidak perlu malu sih, Kak, menurut saya, tidak perlu Mhm. takut, eee, terus apalagi di Manggarai Barat ini sudah ada alat pemeriksaan yang sangat bagus itu tadi, yaitu mamografi yang saya sempat singgung dari tadi, Kak. Iya iya. Itu bagus sekali karena dia bisa eee, mendeteksi kanker payudara itu bahkan sebelum ada gejala klinis, Kak, begitu. Jadi, tidak perlu malu lagi untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri ataupun pergi ke, puskesmas atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, payudara, begitu. Oke. Itu tadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita pendengarnya di frekuensi FM 91,7 MHz ya. Kalau Anda masih ragu-ragu, masih malu-malu, jangan malu-malu karena ini juga untuk kesehatan diri sendiri begitu dokter ya? Iya, Kak, iya betul. Iya, karena ini juga berhubungan dengan nyawa begitu kan. Kalau Iya, kita karena heeh, ya karena karena berhubungan dengan angka harapan hidup sih, Kak. Kalau iya semakin betul. cepat kita kita menyadari dan konsultasi ke dokter, maka angka harapan hidupnya juga, besar, Kak, peluang untuk ini hidupnya lebih besar, yaitu kurang lebih 95 sampai 100% begitu. Itu dia. Itu dia, itu yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi Iya, mungkin mungkin jangan karena berpikir kalau hal-hal ini sepele begitu, tunggu ada benjolan terus baru dicek. Wah, mending dicek sebelum adanya benjolan begitu dokter ya. iya betul, Kak. Jadi perlu dilakukan deteksi dini begitu. Oke. Dokter kita boleh jeda sebentar dokter ya, setelah itu kan kita lanjutkan lagi obrolan kita di program Zona Edukasi untuk malam hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang ingin Baik, memberikan Kak. pertanyaan juga masih boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081 238 231 987.
Labuan Bajo malam ini. Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Iya, masih dari kawasan Jalan Senaru pendengar dari Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, dari Jalan Senaru, Kelurahan Waik Lambu pendengar masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dokter, kita boleh lanjutkan obrolan kita malam hari ini ya? Halo Kak, iya Kak, boleh Kak. Oke, siap. Kita masih bersama dengan Dokter Ocha ya di studio RRI Labuan Bajo gitu ya. Kita akan masih membahas terkait tentang kanker payudara ini sendiri. Dokter, ini bisa disampaikan juga dokter, sebenarnya mungkin banyak yang masih belum tahu dokter ya, dampak jika kanker payudara terlambat diketahui atau baru terdeteksi pada stadium lanjut dokter. Oke Kak. Untuk dampaknya Kak, kalau misalnya kita terlambat menyadari kanker payudara itu bisa jadi kankernya itu bisa menyebar ke organ-organ lain di dalam tubuh Kak. Bahkan organ-organ yang jauh kayak otak, kelenjar getah bening, terus paru-paru, Oke. tulang, hati, dan juga organ-organ lainnya itu bisa menyebar kemana-mana. Dan itu biasanya agak susah disembuhkan sudah Kak, karena itu sudah masuk ke tahap lanjut begitu. Dan bahkan Oh. bisa bisa ini Kak, meninggal. Iya, paling hal terburuknya adalah bisa kehilangan nyawa begitu dokter ya? Iya, Oke. Dan, tadi sempat dokter sampaikan itu berarti memang kalau misalnya dia sudah masuk kena kanker payudara stadium lanjut begitu dokter, apakah, akan ada komplikasi-komplikasi penyakit lainnya yang mematikan begitu dokter? iya Kak, palingan itu tadi Kak komplikasinya. Jadi Mmm, kankernya itu tidak hanya di payudara, tetapi iya. kanker bisa menyebar ke paru-paru. Jadi biasanya pasiennya nanti akan sesak, terus bahkan bisa juga bikin HB-nya rendah atau Mhm mhm. anemia. Kemudian bisa juga ke otak, itu bisa bikin kankernya itu bisa menyebar sampai ke otak, Kak. Itu yang paling sering Mmm. terjadi, iya. Wah ini, sangat-sangat, harus diwaspadai begitu dokter ya, karena ini Iya, Kak. karena kalau kita berbicara soal penyakit-penyakit yang lain mungkin ketika misalnya ini saya tidak tahu dokter ya, misalnya kayak penyakit jantung begitu, kalau dia meninggal karena penyakit jantung, ya, kecil kemungkinan ada penyakit-penyakit lain selain jantung begitu dokter biasanya ya. Iya, Kak, ya, betul. Sedangkan kalau penyakit, kanker PD ini sendiri, bukan cuman satu penyakit saja yang dialami, mungkin bisa saja dia menyebar ke penyakit-penyakit yang lain seperti yang tadi sempat Iya, dokter sampaikan begitu kan? betul, Kak, ya, Mhm mhm bisa mhm. organ Oke. lain. Oke dokter, jika ini, kanker PD sendiri ini ditemukan sejak awal dokter, seberapa besar peluang kesembuhannya dokter? Oh tadi sempat disampaikan juga ya? Iya, Kak. Jadi semakin cepat kita deteksi, maka survival rate-nya atau angka harapan hidupnya lebih besar, kurang lebih 95 sampai bahkan sampai 100% itu bisa, Kak. Mhm 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 mhm. Iya iya iya, berarti memang ini perlu diwaspadai sejak dini begitu dokter ya? Iya, Tidak Kak, makanya tadi perlu heeh. deteksi dini. Iya iya iya, dan Ya. enaknya juga ini kan bisa melalui sendiri begitu, jadi pemeriksaan Iya, sendiri. iya, Oke, jadi tidak harus mungkin mungkin tunggu betul-betul merasa mungkin kalau tidak pede ataupun tidak, apa ya, merasa ragu dengan diri sendiri mungkin bisa iya, dilakukan pengecekan ke, eee, puskesmas ataupun ke rumah sakit begitu dokter ya? iya, betul, Kak, iya. Mhm mhm mhm. Dan ini dokter bagaimana peran keluarga sebenarnya dokter dan lingkungan ya dalam mendukung perempuan yang sedang menjalani pengobatan kanker PD ini sendiri dokter? Biasanya Iya, kan kalau kita berbicara soal, eee, penyakit begitu ya dokter, ini selalu saja ada saja hal-hal yang mungkin, orang-orang yang mungkin dia kayak, judging begitu seperti itu dokter. iya, betul. Kalau dari dokter sendiri peran keluarga dan lingkungan itu seperti apa? Kalau untuk dukungan dari keluarga dan lingkungan itu sangat besar sekali sih pengaruhnya, Kak. Bukan hanya sakit kanker payudara saja sih, Kak, semua semua penyakit itu sangat besar pengaruh dari dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Apalagi, Kak, di daerah Lembor sini sih, Kak, saya kurang tahu untuk Manggarai Baratnya.
itu banyak sekali pengaruh dari keluarga untuk berobat di itu Kak, di dukun begitu. Masih Oh, oke. masih kayak kalau dulu kan memang, Heeh. wajar sih Kak sebenarnya kalau dulu karena belum maju ya Kak Iya iya untuk iya iya. kalau di Lembor sini Kak sampai sekarang, Oh, sampai oke. masih Oke. masih mau berobat tradisional begitu Mhm Kak. mhm mhm mhm. Jadi sebenarnya sangat besar sekali pengaruh dari ini, dukungan keluarga sama lingkungan untuk tidak menyarankan untuk melakukan pengobatan tradisional, apalagi berhubungan dengan kanker, Kak. Karena kanker itu sangat mematikan dan juga Iya. saya rasa tidak ada hubungan lah sama itu, yang hal-hal mistis. Iya, Iya iya, betul 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 betul. Tapi gitu, Kak. itu saya cukup, sepakat ya dokter, karena kalau kita lihat mungkin bisa dilakukan ke, pengobatan tradisional ketika, mereka sudah melakukan pengecekan di rumah sakit dan tidak ditemukan penyakit apapun. Karena beberapa kasus yang saya temukan dan saya pernah dengar, ada yang begitu dokter. Jadi, dia sudah merasakan ada muncul misalnya benjolan-benjolan apa begitu, dan ketika dicek ke rumah sakit tidak ditemukan adanya, penyakit-penyakit lain, tidak penyakit-penyakit seperti itu. Jadi mungkin seperti itu baru bisa anjurkan untuk ke pengobatan tradisional mungkin dokter ya? Iya. Sebenarnya kalau dari saya sih, Kak, tidak disarankan sih, Kak. Soalnya Oke. kalau misalnya kalau misalnya di rumah sakit tidak ditemukan, saya rasa Mhm. mungkin karena pemeriksaan penunjangnya yang belum memadai, Kak. Kadang Oh, itu oke. ya, kadang kadang, Kak, masyarakat itu kadang, misalnya dari rumah sakit kasih tahunya nanti, "Ayo ke Bali," gitu, karena di Mhm. sini pemeriksaannya tidak cukup gitu, tidak memadai, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Bali atau di kota-kota besar lah, Kak. Iya iya Kadang iya. karena alasan ya mungkin karena alasan ekonomi, Kak, Mhm mhm. kadang, banyak masyarakat yang menolak dan mereka memilih untuk kembali, melakukan pengobatan tradisional dan biasanya begitu, Kak, mereka sering kasih tahu ke dokter di puskesmas biasanya Iya iya iya, iya. biasanya kalau kita tanya itu biasanya mereka nanti kasih taunya, sudah periksa di rumah sakit tidak dapat apa-apa," gitu. Ah, Padahal oke. sebenarnya dari rumah sakit diminta untuk, Rujukan begitu? melakukan rujukan ke rumah sakit besar Heeh gitu, Kak. heeh. Iya Iya iya, tapi tetap memang berarti memang harus dianjurkan memang, kalau bisa dicek ke rumah sakit begitu, karena selalu rumah iya sakit pasti menganjurkan, hal-hal yang mungkin kalau misalnya di rumah sakit tersebut tidak mumpuni alat-alatnya, pasti dianjurkan untuk dirujuk ke rumah iya, sakit Kak, yang, sekali. pasti mumpuni begitu dokter ya? Iya, Kak. Oke. Dan, ini dokter, apakah gaya hidup seperti pola makan, olahraga, dan kebiasaan sehari-hari berpengaruh dokter terhadap resiko kanker PD ini sendiri dokter? Oh, sangat besar juga, Kak, karena faktor risiko tadi Oh, salah satunya itu dari lifestyle, Kak. iya iya. Hubungannya apa, jadi kalau misalnya, maaf, Kak, untuk yang obesitas itu, Mhm mhm. kalau pada orang yang obesitas itu kan punya banyak sel lemak, Kak. Nah, lemak yang berlebihan itu dia, salah satu fungsi dari lemak ini yaitu menghasilkan hormon estrogen itu tadi, Kakak, yang saya jelaskan bahwa hormon estrogen itu berhubungan erat juga untuk terjadinya, risiko kanker payudara, begitu. Jadi semakin lemak di dalam tubuh, ya, eee, jumlah hormon estrogen yang dihasilkan juga lebih banyak, begitu, Kak. Mhm mhm Jadi mhm. sangat besar juga berpengaruh dari lifestyle itu, Kak, untuk soal dari gaya hidup, makan makanan yang berlemak atau merokok. Kalau untuk merokok kan karena ada zat karsinogenik lah, Kak, kayak tar, nikotin itu berisiko untuk terkena kanker payudara, bahkan kanker-kanker yang lain juga, begitu, Kak. Iya 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 iya. Oke, dokter ini, kalau kita lihat dokter ya, di era media sosial saat ini, banyak informasi kesehatan beredar begitu dokter ya. Nah ini, bagaimana cara masyarakat membedakan informasi yang benar dan hoax tentang, kanker PD ini sendiri dokter? Oh, ya. Kalau untuk membedakan informasi-informasi apakah ini hoax atau fakta, jadi, saya rasa sekarang ini kan banyak sekali literasi-literasi yang ada di media sosial Mhm atau mhm.
di Google Kakak kita bisa searching sendiri. Iya iya eh, iya. ya kita bisa searching sendiri. Kemudian searchingnya juga harus cari yang apa namanya Kak, yang apa namanya daftar pustakanya yang bagus begitu. Mhm Jadi mhm. jangan hanya asal ada informasi jadi langsung percaya gitu, harus cari tahu ke ininya, ke ahlinya gitu. Atau kalau memang masih ragu-ragu juga boleh bertemu dengan dokter di fasilitas kesehatan untuk bertanya lebih jauh begitu. Oke. Nah, dokter ini pertanyaan lanjutan sebenarnya dari, gaya hidup begitu dokter. Ini kalau saran dari dokter sendiri ataupun mungkin ada saran-saran ataupun yang memang wajib untuk dilakukan untuk menghindari atau mencegah atau mengantisipasi adanya kanker PD ini sendiri dari pola makan, kira-kira bisa disampaikan dokter, kira-kira apa makanan apa saja yang mungkin perlu dihindari atau dikurangi atau diminimalisirkan seperti itu dokter? Oh, ya Kak, kalau untuk dari makanan memang lebih disarankan untuk makan makanan yang mengandung zat antioksidannya tinggi Kak, kayak buah-buahan, Mhm mhm. sayur-sayuran, kacang-kacangan, seperti itu, Kak. Jadi kurangi makan yang goreng-gorengan, yang berminyak, yang berlemak, terus yang ultra processed food itu, Kak, yang UPF Iya itu iya. ya hindari itu, kayak sosis, Oh, nugget, dan oke. lain-lain. Karena Itu itu berisiko untuk terkena kanker payudara kalau mhm mhm. misalnya kita konsumsinya secara rutin. Kalau sesekali sih tidak apa-apa, begitu. Ya itu kayaknya rata-ratanya makanan-makanan yang enak-enak dokter ya. Iya, betul sekali. Iya memang memang biasanya kalau kita lihat yang enak-enak selalu membahayakan juga. Iya, betul, Kak. Saat Ah, ini memang kita tidak rasa lama-lama nanti. iya itu dia itu dia. Pokoknya kalau yang enak-enak saja selalu saja ada saja efek-efek sampingnya yang Iya, membahayakan begitu dokter ya? iya, betul. Oke. Dokter bisa disampaikan dokter ini, langkah-langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan, masyarakat atau pendengar dimanapun itu, untuk mencegah dan mendeteksi kanker PD ini sedini mungkin? Iya. Untuk pencegahannya Kakak, untuk yang pertama tadi itu cek kesehatan secara rutin. Nah, di sini kan tadi saya membahas tentang pemeriksaan sadari. Iya iya. Ya, kemudian kalau memang ragu-ragu dengan pemeriksaan secara mandiri di rumah, bisa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari asap rokok, karena itu juga cukup berbahaya Oke. dan berisiko untuk terkena bukan hanya kanker payudara sih Kak, semua kanker lah. Iya iya Itu iya. kemudian, rajin aktivitas fisik atau olahraga tadi Kak. Kemudian bisa diet yang seimbang seperti itu tadi, makan makanan yang mengandung zat antioksidan yang tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan hindari makanan cepat saji. Kemudian istirahat yang cukup dan juga kelola stres, Kak. Oke. Kayaknya kalau yang Ya, terakhir itu yang terakhir kelola apa tadi dokter? stres kayaknya Kayaknya kalau kita kayaknya juga iya ya, kalau kita berbicara soal kelola stres ini kayaknya, bagaimana gitu. agak susah hindari. Iya dokter, karena mungkin dari kitanya sendiri sudah bisa mengelola, tapi ada saja hal-hal Iya, betul. Iya, Kak. itu dia. Dan juga kalau kita berbicara soal kelola stres ini juga dan stres ini mungkin selain akan terkena, kanker PD ini sendiri, ya bisa masuk juga lambung, GERD, dan lain-lain Iya, begitu. betul sekali, Kak. Bisa muncul semua penyakit-penyakit yang lain, lingkaran setan jadinya. Itu dia. Oke dokter, oke ini yang, terakhir dokter mungkin bisa disampaikan dokter ini, pesan khusus bagi, perempuan-perempuan muda agar lebih peduli terhadap kesehatan payudara sendiri, sejak sekarang itu seperti apa dokter? Silakan. Baik, untuk sahabat-sahabat RRI di rumah atau dimanapun saja berada, jadi pesan saya untuk jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari di rumah minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan ke dokter. Karena semakin cepat kita deteksi, maka angka peluang harapan hidupnya juga lebih besar. Itu saja sih, Kak. Oke, itu tadi dari dokter Ocha ya.
Dan Ya, Kak. dan oke, pendengar kalau Anda ingin nanti mendengarkan siaran ini ulang begitu ya, Anda bisa nanti nonton di YouTube RRI Labuan Bajo begitu ya. Dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah diluangkan ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas sebenarnya dokter ya. Ya, betul sekali, Kak. Ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung dokter ya. Ini masih via telepon begitu. Iya, Kak. Ya. Oke, baik ya mudah-mudahan ini obrolan malam ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun Anda berada untuk tidak menyepelekan hal-hal yang mungkin dianggap sederhana begitu. Karena hal-hal seperti ini kan kayak kalau kita berbicara soal penyakit yang ada benjolannya ya mentok-mentok digigit nyamuk seperti itu ya. Iya. Iya, Betul. dan ya jangan dianggap ini sebagai hal yang sepele begitu. Dan karena hal ini memang menyangkut ya tadi seperti saya dan juga dokter Ocha sampaikan kalau ini menyangkut nyawa begitu ya. Iya, betul, Kak. Oke, baik terima kasih banyak dokter. Selamat malam. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.